Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Kyiv, Moskow, 4 hingga 5 November 2025. Ledakan dahsyat mengguncang langit malam di wilayah pendudukan Rusia. Rentetan ledakan susulan membuat langit di radius puluhan kilometer tampak menyala seperti siang hari. Asap tebal bergulung di udara, sementara citra satelit menunjukkan kawah besar menyerupai bekas tumpukan meteor. Namun ini bukan film fiksi, melainkan kenyataan getir dari medan perang Rusia-Ukraina yang terus memanas. HIMARS menghancurkan gudang amunisi raksasa. Pada malam 3 November 2025, sistem roket artileri presisi tinggi HIMARS kembali menegaskan reputasinya sebagai mimpi buruk bagi logistik Rusia. Dalam satu serangan terkoordinasi, gudang amunisi besar di wilayah pendudukan hancur total. Sekitar 3 juta ton material militer musnah ditelan api. Sejak pertama kali diterjunkan ke medan tempur pada 2022, HIMARS menjadi simbol keunggulan teknologi modern Ukraina. Salah satu contoh paling terkenal adalah serangan di Kherson, di mana intelijen Ukraina berhasil mengidentifikasi lokasi tepat penyimpanan amunisi Rusia. Satu peluncuran presisi menghantam pusat gudang dan memicu ledakan berantai dari 200 roket tornado serta puluhan tangki bahan bakar. Getarannya setara dengan ledakan pelabuhan Beirut tahun 2020. HIMARS unggul karena dua faktor utama: akurasi dan waktu serangan. Rudal berpemandu GPS memiliki margin kesalahan di bawah 10 meter, mampu menembus perlindungan tebal dengan satu tembakan. Serangan biasanya dilakukan pada malam hari saat kewaspadaan Rusia rendah, membuat evakuasi dan respon hampir mustahil. Rusia sempat menyangkal, mengklaim yang meledak hanyalah gudang pupuk. Namun citra satelit dari Planet Labs dan laporan CNN membuktikan lokasi serta pola ledakan cocok dengan fasilitas militer penyimpanan amunisi aktif. Gudang amunisi jadi kuburan raksasa. Serangan HIMARS menyoroti rapuhnya sistem logistik perang modern. Dalam 3 tahun konflik, baik Rusia maupun Ukraina terjebak dalam perang konsumsi amunisi. Meski Rusia mewarisi sekitar 4 juta ton amunisi era Soviet, kini stoknya menipis. Kremlin bahkan membeli peluru artileri 152 mm dari Korea Utara. Di sisi lain, Ukraina yang bergantung pada suplai NATO menembakkan rata-rata 6.000 peluru 155 mm per hari, melebihi kapasitas produksi buatan NATO yang hanya 150.000 butir. Data terbaru Agustus 2025 menunjukkan cadangan artileri Ukraina di garis depan hanya cukup untuk 10 hari pertempuran intensif. Artinya, kehancuran satu gudang besar saja bisa berarti kerugian strategis berskala nasional. Serangan ke Crimea, S-400 diledakkan, radar Rusia lumpuh. Pada malam 3 November 2025, Ukraina meluncurkan operasi gabungan udara laut ke Crimea. Sebuah pangkalan Rusia di Teluk Sivas dihantam drone dan kapal tanpa awak laut. Sistem pertahanan udara S-400 dihancurkan bersama radar dan senjata anti-tank di lokasi. Video dari lokasi memperlihatkan ledakan berantai dan kobaran api besar. Sasaran lain seperti radar 92N61, AORL, EAS, dan P-18 juga hancur, membuat kemampuan deteksi Rusia di Crimea lumpuh total. Kelompok partisan pro-Kyiv ATES mengklaim memberi koordinat markas armada Laut Hitam yang menjadi target tahap awal rencana besar Ukraina untuk melumpuhkan jembatan Crimea. Ukraina rebut kembali 400 km persegi wilayah timur laut. Dalam 2 hari terakhir, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali lebih dari 400 km persegi wilayah di sektor timur laut, termasuk area Sinsakovka. Brigade ke-68 Ukraina menembus garis pertahanan Rusia dan menawan 9 tentara. Komandan tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, turun langsung ke garis depan di Dobropilia untuk memimpin serangan lanjutan. Presiden Volodymyr Zelensky menepis klaim Rusia tentang pengepungan 10.000 pasukan Ukraina, menegaskan bahwa pasukannya bukan hanya bertahan, tapi juga berhasil menyerang balik dari berbagai arah. Drone Ukraina hantam kilang minyak Rusia. Malam 4 November 2025, kilang minyak Kestovo milik Lukoil di wilayah Nizhny Novgorod, sekitar 1.200 km dari perbatasan Ukraina, diserang drone jarak jauh.
Video memperlihatkan bola api raksasa menerangi langit malam, sementara ledakan beruntun mengguncang wilayah pinggiran. 3 tangki penyimpanan besar hancur total, dan pipa distribusi utama rusak berat. Serangan ini menjadi bukti kemampuan drone Ukraina yang kini dapat menjangkau ribuan kilometer ke dalam wilayah Rusia. Pada malam yang sama, pos perbatasan Vorlovskaya di Volgograd juga diserang, menyebabkan pemadaman listrik luas di area sekitarnya. Bantuan baru Uni Eropa dan ketegangan diplomatik. Pada 4 November 2025, Komisi Eropa mengumumkan pencairan 13, miliar euro bantuan tahap kelima untuk Ukraina, ditambah 600 juta euro guna memperkuat ekonomi dan reformasi hukum sebagai bagian dari proses keanggotaan Uni Eropa. Sementara itu, di Polandia, aparat keamanan menangkap seorang blogger anti-Ukraina bernama Red N yang diduga menyebarkan propaganda pro-Rusia. Perdana Menteri Donald Tusk memperingatkan tentang gelombang opini beracun yang diarahkan oleh Moskow untuk melemahkan solidaritas Eropa terhadap Kyiv. Pertempuran di Zaporozhye, Operasi Pisau Baja. Pada 5 November 2025, pasukan Ukraina melancarkan operasi kilat selama 36 jam di garis depan Zaporozhye. Di bawah perlindungan malam, mereka menembus pertahanan Brigade ke-58 Rusia sejauh 3 km dan merebut 5 desa. Sebanyak 150 tentara Rusia menyerah, sementara 2 pos komando utama dan 3 gudang amunisi besar dihantam HIMARS. Operasi ini bernama Operation Steelfiercer, Pisau Baja Penembus, dimulai dengan serangan ratusan drone FPV yang melumpuhkan sistem komunikasi dan perang elektronik Rusia. Rekaman dari medan menunjukkan pasukan Rusia kehabisan amunisi dan makanan, banyak di antaranya menyerah tanpa perlawanan. Akibat kekalahan ini, Kremlin mencopot komandan grup tentara ke-58 dan mengirim pasukan cadangan, yang ironisnya juga langsung diserang drone Ukraina di perjalanan. Lebih dari 20 kendaraan lapis baja Rusia hancur dalam 1 hari. Laut Hitam memerah, 3 kapal perang Rusia tenggelam. Pada malam 5 November 2025, 3 kapal perang Rusia jenis Buyan M21631 tenggelam di Teluk Temryuk, Laut Hitam. Serangan gabungan drone udara dan kapal tanpa awak Ukraina dilaksanakan oleh Satuan Operasi Khusus GOS dengan koordinasi satelit Starlink. Drone elektronik terlebih dahulu melumpuhkan radar dan sistem pertahanan pansir, sebelum kapal tanpa awak berkecepatan tinggi menyerang lambung kapal dengan 320 kg bahan peledak. Hasilnya, ketiga kapal yang biasa digunakan menembakkan rudal jelajah kaliber ke Ukraina hancur total. Kehilangan 3 kapal ini membuat Rusia kehilangan hampir 30% kemampuan serangan jarak jauhnya di Laut Hitam. Analisis era baru perang modern. Rangkaian peristiwa pada 3 hingga 5 November 2025 menegaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina telah memasuki babak baru, era perang drone dan intelijen real-time. Keunggulan kini bukan lagi pada jumlah pasukan atau senjata konvensional, melainkan kecepatan data, presisi teknologi dan kemampuan adaptasi. Bagi Rusia, setiap gudang dan kapal kini adalah target potensial. Bagi Ukraina, kemenangan bukan hanya di medan tempur, tetapi juga dalam perang informasi dan dominasi teknologi. Inilah wajah perang abad ke-21, tulis analis militer Ukraina dalam laporannya, di mana mesin tanpa awak dan data satelit menggantikan tank dan infanteri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.